بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور أبصاري وضيائها وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قلوبي ودواء وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد قلوبي وعافيها وعافية الأبدان ونور الأبصار الله الله وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم، تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، حث على تمسك كتاب الله سنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم تكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، والحمد لله رب العالمين. حاضرين والحاضرات جماعة مسجد فاستبقوا الخيرات
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah langgengkan kenikmatan ini. Mudah-mudahan yang hadir Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit disembuhkan, yang punya hajat dikabulkan, yang punya hutang dilunaskan, punya masalah diselesaikan, punya usaha dilancarkan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia akhirat, maka karuniakan anak cucu salihin salihat, wafatkan husnul khatimat, wa kumpulkan bersama Nabi Muhammad, menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang barakah, manfaat dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di awal tahun 1445 Hijriah ini, alhamdulillah kita masih dalam keadaan taat ibadah kepada Allah, dalam keadaan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majlis ta'lim, dilanjutkan nanti dengan sholatul isyraq, dan insyaallah kita pulang dari masjid ini dapat haji dan umrah maqbulah, sempurna insyaallah. Di awal tahun ini menjadi awal yang baik. Idza tabat bidayatuhu tabat nihayatuhu. Siapa orang yang di awalnya baik, insyaallah sampai akhirnya baik. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di tahun lalu diterima oleh Allah, dan yang maksiat dosanya dimaafkan dan diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan di tahun baru ini menjadi tahun abrakul a'wam, menjadi tahun yang paling berkah di dalam umur kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ingat-ingat perkataan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berpesan kepada kita kaum muslimin, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti akan diperhitungkan oleh Allah di akhirat. Mumpung masih bisa ngitung, hitung-hitung dari sekarang. Mana amal yang banyak, apa maksiat yang banyak. Tiap hari kita harus introspeksi diri, mengevaluasi sebelum nanti datang waktu kita yang akan diperhitungkan. Yauma yawaddu alladhina kafaru lau tusawwa bihimul ard. Di hari nanti orang kafir akan beringin-ingin, berandai-andai, andaikan mereka bisa diratakan kayak tanah, jadi tanah, karena tidak sanggup dihisap oleh Allah, pengen jadi tanah seperti al-bahaim, binatang-binatang. Pada saat itu Allah mengatakan apa tadi ana baca dalam Al-Quran, dalam salat tadi, yauma yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di hari orang kafir akan mengatakan, andaikan aku jadi debu, tak kuat dihisap, tak sanggup dihitung, tak sanggup dibalas. Mumpung belum hari pembalasan, mumpung belum hari yaumul hisab, kita hisap-hisaplah diri kita. Bukan hisap-hisap nih suruh merokok, bukan. Dia bilang, Sayyidina Umar bilang hasibu, hisap-hisaplah. Bukan. Hitung-hitung maksudnya. Hisap itu artinya menghitung. Makanya ilmu matematika itu namanya ilmu hisab. Ilmu matematika namanya, ilmu ngitung-hitung. Kita disuruh ngitung-hitung. Kuni turaba. Binatang-binatang semuanya dijadikan tanah. Tapi sebelum dijadikan tanah, mereka dikisos terlebih dahulu.
Mana kambing yang bertanduk pernah nanduk kambing yang tak bertanduk akan dikisos nanti di hari kiamat. Tu binatang tu dikisos, apalagi manusia yang pernah nyubit-nyubit, pernah nempeleng-nempeleng, pernah nyepek-nyepek, pernah nyakitkan hati orang, pernah nyinggung perasaan orang, apalagi masalah harta, masalah tanah, semuanya akan dikisos. Tidak ada lagi pada saat itu kecuali keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada antara dia dan di antara Allah turjuman. Itu kayak di dunia ni ada namanya apa? Kalau orang ada masalah tu ada apa? Pengacara. Tak ada pengacara lagi. Al-yawma nakhtimu ala anfusihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayolah kita dengan tahun baru Islam ini kita hijrah karena mengenang daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW menjadi yang harus lebih baik lagi. Jadi harus yang lebih baik. Man kana yaumuhu khairun min amsih fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Hari kemarin, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jangan sama. Kalau sama rugi. Man kana yaumuhu mithla amsihi. Sama, tak ada perubahan. Dari umur baligh sampai 50 tahun solat, baca Fatihah tak tahu artinya. Gitu-gitu saja hidup. Tak kepengen berubah, tak kepengen belajar, tak kepengen naik kelas, tak kepengen naik pangkat. Kalau urusan dunia, Masya Allah, dari kelas apa kota pengen naik provinsi, pengen naik RI. Oh, tu udah RI tu mau 5 miliar tu. Itu kalau kalah tu pandai gigit jari seorang. Pandai main lidik seorang nanti. Kalau urusan dunia pengen naik pangkat, urusan akhirat dari dulu baca qul huwallahu ahad tak tahu artinya, tak kepengen belajar, tak kepengen memperbagus tajwidnya, tak boleh sama. Harus naik pangkat, naik kelas. Ini tahun 1445 berarti sudah 1445 kita mengenang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Hijrah yang penuh tantangan, penuh pengorbanan. Bukan begitu-begitu saja hijrah itu. Dikejar-kejar sama orang-orang kafir. Perjuangan daripada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita ni tinggal nunggu. Kita ni tinggal tahu nerima bersih saja Islam. Mana tantangannya? Ke masjid enak, pengajian boleh, baca Quran bisa nyaring-nyaring, malah kadang masjid nyetel Al-Quran, aman. Orang dulu baca Quran, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kena lebau sama Abu Jahal, putus telinganya. Sayyidina Abu Bakar disiksa di depan Ka'bah. Rasulullah dilempar batu, disimpan kotoran di atas pundaknya. Bagaimana sahabat-sahabat yang lain? Sumayyah, seorang wanita salihah, syahid pertama dalam Islam, perempuan. Sumayyah ditusuk kemaluannya pakai besi panas. Suaminya dibunuh depan mata dia, yaitu Sayyidina Yasir. Anaknya juga Sayyidina Ammar disiksa di depan ibunya kandungnya sendiri. Luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Sampai kata Nabi, "Isbir ya Ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Sabar wahai keluarga Yasir, karena tempat kembali kalian nanti adalah surganya Allah. Macam mana seorang anak melihat bapak sama emaknya disiksa depan mata dia demi mempertahankan Islam? Kita tahu bersih saja. Kalau kita masih tak semangat nih, memanglah
Kita tidak ada tantangan, kita tidak ada perjuangan, kita terima bersih saja. Itu bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Barulah setelah tahun ke-13 dari kenabian, 13 tahun berjuang. Bukan sebentar 13 tahun itu. Barulah setelah 13 tahun dari kenabian, barulah hijrah ke Madinah. Dari situlah diambil penanggalan tahun baru Islam, dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Hijrahnya terjadi, Nabi hijrahnya di bulan Safar, di akhir Safar sampai di bulan Rabiul Awal. Tapi keinginan hijrahnya sudah ada di bulan Muharram, dan sahabat sudah berangkat sebagian di bulan Muharram, makanya penanggalan ikut bulan Muharram. Muharram bulan pertama di dalam penanggalan Islam. Mudah-mudahan kita jadi lebih baik insyaallah. Tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun kemarin. Kita tak mau sama. Kita mau serius. Yang belum punya siwak, belilah siwak. Masa mau nunggu Habib ni bagikan siwak? Papuklah bandar ni. Yang belum bawa pulpen, bawa buku belajar, bawa. InsyaAllah niat baik, Allah kasih kebaikan insyaAllah. Tapi kalau sekedar datang cuma mau dengar-dengar begitu saja, ya dapat pahala, dapat barokah, cuma tak naik-naik kelas gitu. Kita pengen naik kelas, tapi ala kulli hal. Nah, khair insyaAllah. Mudah-mudahan tahun ini jadi tahun yang berkah insyaAllah. Berkah umur, berkah rezeki, berkah ibadah, berkah segala-galanya berkah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Naam, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita membahas, insyaAllah Sabtu depan Ana tidak ngajar ya, karena posisi di Ketapang. Jadi kita libur. Kita libur. Hari Jumatnya kita puasa Ashura. Jangan tak puasa. Yang mampu puasa sunnah, menggugurkan pahala 1 tahun. Puasa Ashura. Hari Kamisnya kita puasa Tasu'ah. Hari Jumatnya kita puasa Ashura. Hari Sabtu kita libur, tidak kajian. Kita lanjut lagi Sabtu depannya lagi. Naam. Kemarin kita membahas tentang, masih dalam pembahasan tentang zikir ya. Bahwasanya orang yang ahli zikir ini akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Yang pertama adalah al-firasah. Kemudian yang kedua at-taufiq. Kemudian yang ketiga adalah al-karamah. Al-karamah. Manhaj atau metode dakwahnya para habaib yang ada di Hadramaut, Tarim, Yaman, khususnya anak punya guru Al-Habib Umar, itu tak suka cerita karomah-karomah, itu tak suka. Inilah yang sekarang jadi permasalahan di masyarakat. Jadi dianggap ini cerita khurafat, cerita dibikin-bikin. Padahal kejadian itu betul. Kitabnya ada, sejarahnya ada. Ya namanya karomah kan memang tak masuk akal, sesuatu yang di luar akal. Kalau yang masuk akal itu bukan karomah namanya. Itu namanya keramah. Kalau tak masuk akal itu memang karomah. Kharigul ada, amrun kharigul ada. Makanya anak punya guru Habib Umar itu paling tak suka cerita tentang karomah-karomah para wali. Kayaknya kurang efektif lah untuk dakwah. Yang perlu kita ceritakan ini tentang fikih, tentang sholat, tentang puasa, itu yang banyak, tentang wudu, tentang istinja, itu yang diperlukan di masyarakat. Kalau di majelis khusus orang-orang yang sudah paham ilmu tasawuf, boleh kita ceritakan tentang karomah. Kalau orang-orang tak paham nih nanti jadi bingung. Apalagi orang-orang sebelah. Orang-orang sebelah itu paling tak suka dia cerita-cerita begini. Nanti kita dibilang pembohong lah, khurafat lah, bikin-bikin lah dan sebagainya.
Nah, cuman kita perlu jelaskan tentang karomah ini, karena karomah ini mau tidak mau akan didapati oleh orang yang ahli zikir, orang yang sudah menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah merasakan kelezatan di dalam berzikir, dan sudah dibukakan pintu gurub, pintu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat derajat dia, Allah bukakan segala hijab, Allah akan menjadikan dia kekasihnya Allah, wali min auliyaillah. Maka pada saat itu dia akan mendapatkan firasat, mendapatkan taufik, mendapatkan karamah. Dan kita tidak bisa mengingkari, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tidak bisa menafikan yang namanya karamah. Sepakat mazhab 4 bahwa karamah itu ada, baik di saat hidupnya para wali ataupun setelah wafatnya. Dan kita semuanya yakin bahwa karamah ini adalah sesuatu yang hak, yang benar, nyata ada. Cuma yang perlu diperhatikan adalah kita meyakini karamah itu benar ada, dan itu adalah satu kebenaran. Yang salah adalah tak kala seseorang menjadikan karamah ini sebagai barometer untuk menilai seseorang, orang ini soleh apa tidak. Ini salah. Karamahnya benar, tapi kalau kita jadikan karamah ini sebagai tolak ukur untuk mengukur seseorang ini soleh apa toleh, soleh atau tak soleh, ini kesalahan yang sangat fatal sekali. Misalkan kita melihat ada orang bisa terbang, atau ada orang bisa berjalan di atas air, jangan langsung kita vonis dia orang soleh. Kalau cuma terbang, burung pun bisa terbang. Kalau cuma jalan di atas air, banyak binatang-binatang yang bisa jalan di atas air. Jadi tak kala kita melihat sesuatu yang seperti karomah katanya di luar akal, tidak bisa kita langsung menghukum itu orang soleh. Kapan kita bisa menghukum dia orang soleh? Idza ra'aina istiqamatahu ala syariah. Kalau kita melihat langsung secara nyata keistiqomaan dia di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Lihat syariatnya macam mana, lihat istiqomahnya, gimana sholat jamaahnya, gimana Al-Qurannya, gimana keilmuannya, gimana ibadahnya, gimana zikirnya. Lihat istiqomahnya. Bukan hanya terbang-terbang dan jalan di atas air. Tidak boleh kita langsung memvonis dia seorang wali atau dia seorang yang soleh sampai kita melihat bagaimana keistiqomaannya di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan kita langsung ikut. Ini ada ustadz bisa gandakan duit, ramai. Ustadz bisa begini, ramai. Kayak di India tuh, siapa nama? Sai Baba tuh. Sai Baba kan? Itu kan bisa debu jadi emas. Jadi Dajjal itu nanti turun di muka bumi ini selama 40. Nabi bilang 40, tapi Nabi tak bilang 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Pokoknya Dajjal tuh diam di muka bumi nanti selama 40, tapi Nabi tidak nyebut 40 apa. Dia tidak langsung ngaku jadi Dajjal. Dia pertama ngaku jadi wali dulu. Bisa menggandakan duit, bisa ngerubah tanah jadi emas. Nah, orang-orang yang tak kuat imannya pada saat itu akan ngikut dia. Nah, kalau dia tak berhasil jadi wali, dia naik pangkat sedikit jadi nabi. Bisa menghidupkan orang yang mati, ya kan? Bisa menyembuhkan orang yang buta. Nah, orang tak kuat iman bakal ngikut Dajjal. Kalau sudah jadi nabi pun dia tak laku,
baru dia ngaku jadi Dajjal. Jadi Dajjal ini nanti akan keliling di muka bumi ini, ya kan? Orang-orang yang tidak beriman akan ngikut kepada Dajjal. Nah, tapi yang mendapatkan zaman Dajjal ini adalah orang-orang yang udah tak bagus, sulahaul ummah, orang-orang soleh dari umat Nabi Muhammad sudah meninggal duluan, tidak akan mendapatkan zamannya Dajjal. Tapi untuk wanti-wanti saja, kita dianjurkan baca surat Al-Kahfi 5 ayat pertama sama 5 ayat terakhir sebelum tidur, maka kita akan selamat dari fitnah Dajjal. Untuk wanti-wanti saja. Siapa tahu wanti panjang umur, mau ketemu Dajjal mau. Sekarang anak buahnya udah turun semua. Apa anak buahnya Dajjal? iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, apa Instagram, Facebook, Twitter, apalagi WhatsApp. Itu kan anak-anak buahnya Dajjal. Pejabat-pejabat yang suka korupsi, itu anak buah Dajjal. Jadi menguasai ekonomi, menguasai pendidikan, merusak wanita-wanita muslimah. Karena Dajjal tahu pabriknya anak-anak soleh itu perempuan. Imam Syafi'i jadi orang besar karena ibu. Imam Ahmad bin Hambal jadi orang besar karena ibu. Imam Bukhari ibu, Imam bin Hajar karena ibu, banyak imam-imam yang kita yang terkenal ini semuanya didikan ibu. Makanya perempuan sekarang dirusak karena dia tahu perempuan ini pabriknya orang-orang soleh dari dulu. Kesolehan anak itu dari perempuan, makanya perempuan sekarang dirusak cara pakaiannya. Pakai di kerudung, tapi kerudungnya kayak kerudung sakaratul maut. Kayak kerudung leher nampak, kayak kerudung rambutnya keluar, pakai rambut, pakai kerudung ada cambang apa keluar apa, begini dia rusak. Pakai dia abaya, pakai dia gamis tapi ketat, dirusak nih akhlak perempuan sekarang dirusak. Dibikinlah ini media sosial, jadi semuanya kepingin menampakkan kecantikannya di media sosial. Dirusak semuanya. Pokoknya Dajjal turun tahu bersih dah, aman semuanya. Ekonomi sudah dikuasai, agama sudah dikuasai, akhlak anak muda ni sudah dikuasai. Dajjal turun tahu bersih saja. Tapi nanti Allah turunkan Nabi Allah Isa alaihi salam dan akan dibantu sama Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah salah satu daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang kemarin katanya meniadakan nasabnya Nabi. Imam Mahdi itu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Uminya dari Husain, abahnya dari Hasan. Namanya sama dengan nama Nabi, abahnya pun sama dengan nama Nabi. Namanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar, yang ditunggu. Nanti dia bakal datang. Dia tidak tahu. Sekarang Imam Mahdi sudah ada, cuma kita tak tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya secara spesifik tu kita tak tahu, karena kalau tahu bahaya, bisa dibunuh sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi tak mau kiamat. Temu dia Imam Mahdi dibunuh sama dia. Cuma tak ada ciri-cirinya, jadi kita tak ada tahu. Mungkin di sini ada Imam Mahdi, kita tak tahu. Wallahu alam. Tapi yang pasti ganteng Imam Mahdi. Keturunan Sayyidina Hasan tu ganteng-ganteng semua. Tak ada hidung besek-besek macam kita ni, tapi kayak tak ada lah ini. Kalau Mahdi ada, mana Mahdi? Oh ada Mahdi sini, Imam Mahdi tak ada. Naam, Imam Masjid banyak sini. Jadi datanglah nanti Imam Mahdi turun. Itu Dajjal itu ngaku Nabi dulu, mengeluarkan karomah, berjalan di atas air, terbang. Tak bisa kita lihat dari itu, tapi kita lihat bagaimana keistiqomaannya. Makanya kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, fala taqtadu bihi, jangan langsung kita jadikan panutan sampai kita melihat bagaimana dia terhadap perintah Allah dan larangan Allah.
Di mana perintah Allah, ada tak muka dia di situ? Ada tak batang hidung dia di situ? Dalam larangan Allah, ada tak dia di situ? Kalau dalam perintah Allah, larangan Allah dia betul, nah, mungkin dia seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang boleh diikut. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid, mengatakan, "Syu khargul 'adah illa man hafizal jawarih as-sab'a wa hajaral ma'siyah." Nanti kalau mau tahu orang tu dia dapat karomah apa tidak, lihat bagaimana dia menjaga 7 anggota tubuhnya. Kalau 7 anggota tubuhnya bisa dia jaga, tidak bermaksiat, nah itu baru betul dia wali. Apa tu 7 tu? Mata, telinga, lisan, tangan, mulut, tangan, perut, kemaluan, kaki. Mata, telinga, lisan, tangan, perut, kemaluan, kaki. Tu 7 kalau bisa kita jaga, kita bisa jadi wali. Boleh tak cita-cita jadi wali? Boleh. Cuma banyak-banyak ngaca dorok di rumah, tapi dah pantas belum aku jadi wali ni. Nanti diketawakan malaikat pula. Tapi cita-cita jadi wali bisa. Cita-cita jadi wali itu bagus. Wali itu apa? Kekasih Allah. Semua kepengen jadi kekasih Allah, ya kan? Ada sini tak kepengen jadi kekasih Allah? Semua pengen jadi kekasih Allah. Wali kekasih Allah, ya kan? Allah yang mengurus dia langsung. Allah yatawalla, Allah waliyu, Allah jadi wali. Nah, tu lihat 7 tu, gimana mata kita, bagaimana telinga kita, bagaimana lisan, bagaimana tangan, bagaimana perut, bagaimana kemaluan, bagaimana kaki. Kalau bisa jaga 7 ini, nah, jadi wali kita. Jadi wali insyaAllah. Hajar al-ma'siyah, bukan orang yang jalan di atas air, bukan orang yang terbang di udara, tapi orang yang bisa menjaga. Ada satu pertanyaan, kenapa di akhir zaman ini banyak wali-wali Allah yang Allah tampakkan karomahnya? Kalau kita hidup di era tahun 200 tahun atau 300 tahun yang lalu, para ulama-ulama, para wali-wali, wabil khusus yang ada di Hadramut, Yaman, karena memang di sana kota 1000 wali, tempatnya wali memang di sana itu. Itu juga di tempat lain, di Maghrib, di Maroko, di Turki, di Mesir. Itu banyak para wali-wali yang Allah tampakkan karomahnya. Tampak jelas karomah itu. Nah, tapi masalahnya kenapa di zaman sahabat Nabi tak banyak nampak karomah itu? Karomah itu lebih Allah tampakkan di akhir zaman daripada Allah tampakkan di zaman para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada para sahabat Nabi sebagian kecil, tapi tidak banyak yang Allah tampakkan karomah. Maka kata ulama menjawab, li'anna fi akhiriz zaman katsirun minan nas dha'af fil yaqin bidinihim. Kenapa Allah tampakkan karomah di akhir zaman? Karena di akhir zaman ini manusia sudah mulai lemah dia punya keyakinan. Beda dengan zaman sahabat Nabi, imannya kuat-kuat, tak perlu ditunjukkan karomah baru percaya. Kalau kita ni kalau tak sakti, ustaznya tak mau dia. Tidak. Kalau ustaz tak sakti, ustaz tak hebat, ustaz tak punya ilmu-ilmu spiritual, ada ramai segini lah dia jamaah. Coba anda bisa keris tu bisa terbang seorang. Ramai ni yang hadir jamaah ni, mesti ramai. Betul tak? Karena anda tak ada ilmu itu, maka yang hadir cuma segini ya ni. Ada penuh masjid ni. Coba anda bisa menerbangkan HP ni. Besok ni ramai ngasih tahu, Habib tu mantap tu. Boleh kita hadir, ramai yang di Habib.
Akhir balik dari pengajian minta ijazah semua. Tak ijazah. Ujung-ujungnya lari ya. Balik jadi dukun semua nanti. Tak ada yang belajar, jadi dukun semua. Makanya Allah tampakkan karomah di akhir zaman. Kita ni lemah, iman ni makin zaman ni makin lemah. Keyakinan sama agama semakin lemah. Beda zaman dulu. Zaman dulu memang Allah tak nampakkan karena iman mereka kuat, cinta mereka kuat. Kalau di akhir zaman ni banyak orang ngolok-ngolok wali. Banyak orang mengremehkan orang-orang saleh. Maka ditampakkan karomah untuk menguatkan iman mereka dengan agama dan kecintaan mereka kepada wali-wali Allah. Karena ancaman dari Allah dalam hadis qudsinya mengatakan man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang menyakiti kekasihku, maka aku umumkan perang terhadap dia. Wali ni kan ada yang nampak masyhur, ada yang mastur, tak nampak. Makanya kata Imam Ali Zainal Abidin, kalau kita ketemu manusia, yakinilah dia ni kekasih Allah. Karena kita tidak tahu, mungkin dia adalah kekasih Allah. Kalau dia kekasih Allah dan kita nyakitkan hati dia, Allah ngajak kita perang. Sama kayak dosa riba, Allah ngajak perang sama kita. Na'udzubillah. Makanya Allah tampakkan karomah di akhir zaman. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in sedikit nampak karomah itu. Allah tidak tampakkan karena memang Rasulullah pun sudah ada di hadapan mereka. Dan iman-iman mereka sangat kuat. Makanya lebih ditampakkan di akhir zaman daripada antum kalau buka cerita kisah-kisah karomah para wali, lebih banyak di zaman-zaman setelah salaf. 500 tahun ke bawah, yang di atas itu jarang ceritanya tentang karomah. Rata-rata ceritanya tentang keilmuannya, tentang ibadahnya, tentang mujahadahnya. Kalau yang di bawah itu ceritanya tentang karomah-karomahnya. Karena untuk menguatkan iman-iman orang-orang akhir zaman. Ya yang kan ente kayak Kanjeng Dimas ya tuh yang ngikut ramai. Profesor, doktor lagi. Bang kalau udah cerita duit nih, profesor pun jadi bodoh bala. Mendadak dia bodoh. Ya kan kalau udah kena fulus nih, profesor pun sekali jadi goblok. Kalau orang bisa gandakan duit, tentulah duit dia yang digandakan. Nanti habis gandakan lagi. Apa pula jadi duit orang digandakan? Kan bodoh namanya. Ente bisa gandakan duit, takkan ente gandakan duit orang. Orang datang minta gandakan, upahnya pakai duit gak? Sama tak bagi. Kan mestilah duit dia digandakan. Tapi yang begitu-gitu ramai. Yang datang malah profesor. Bang udah cerita fulus nih, masalah cuan nih, tak bisa. Mendadak bahlul ya. Ya kan? Ramai itu macam begitu-gitu, ramai. Dia lihat tadi di Siantan sana tak, di Parit Pangeran tuh, ada pengajian tuh. Jamaah tak boleh sholat, ramai. Coba nak umumkan hari ini, jamaah tak usah sholat lagi. Ramai jamaah nanti datang sini. Ini mau yang nyaman-nyaman ya. Ini. Kata iman kita lemah di akhir zaman. Makanya Allah tampakkan karomah. Nah ya, itu namanya karomah. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, antum bakal ketemu kalau belajar tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan ketemu yang namanya karomah ini. Itu disebut dengan khawariqul adat. Sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan. Nah, itu namanya karomah. Nah, itu karomah itu hukumnya adalah hukum jaiz akli. Hukum boleh bagi akal, boleh-boleh saja. Jadi hukum jaiz akli itu, hukum boleh bagi akal itu artinya adanya atau tak adanya akal nerima tetap. Walaupun bertentangan dengan kebiasaan. Seperti api. Api kan kebiasaannya pada umumnya panas. Kalau tiba-tiba api ini jadi dingin, berarti kan dia bertentangan dengan kebiasaan. Tapi apakah akal bisa nerima? Ya bisa nerima. Karena yang bikin dingin itu bukan apinya, tapi Allah yang mempengaruhi api itu sehingga dia menjadi
dingin seperti terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu mukjizat namanya karena kepada Nabi. Kalau kepada para kekasih Allah selain Nabi namanya karomah. Kalau kepada Nabi namanya mukjizat. Nah, api bisa jadi dingin. Nah, ini kan bertentangan dengan kebiasaan, tapi akal tetap nerima. Kenapa akal nerima? Karena yang bikin api itu dingin bukan api, bukan zat api itu sendiri, tapi Allah yang mempengaruhi dia sehingga dia menjadi dingin. Nah, begitu. Jadi Allah yu'athirul adah, laisal asya' binafsih. Allah yang mempengaruhi sesuatu itu, bukan sesuatu itu mempengaruhi dirinya sendiri. Nah, seperti cabai. Cabai kan umumnya pedas. Tiba-tiba cabai berubah jadi manis. Nah, itu kan boleh-boleh saja menurut akal, tapi bertentangan dengan kebiasaan. Itu banyak orang tuh di dalam TV tuh apa namanya makan cabai yang banyak-banyak tuh. Oh, lancar lah dia makan tuh, mungkin karomah itu bisa jadi manis ya. Satu ceper tuh 5 menit. Oh, di TikTok tuh kan nanti orang ngasih dia fulus. Ayo cepat-cepatnya. Cabai satu sama Indomie pedas, kasih bon cabai. Slow ya dia makan. 5 menit habis. Kan mungkin karomah tuh. Karena kita tahu, tawali dia. Tahu. Nah, itu kan boleh-boleh saja bagi akal. Boleh-boleh saja bagi akal. Walaupun itu namanya karomah. Nah, kalau kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi namanya mukjizat, karena untuk membenarkan kenabiannya. Seperti kisah Nabi Ibrahim. Nabi-nabi semuanya Allah titipkan mukjizat. Nabi Isa, Nabi Muhammad yang paling banyak mukjizatnya. Ada Allah berikan sebelum dia jadi nabi, namanya irhasat. Irhasat, sesuatu yang di luar kebiasaan yang Allah berikan sebelum dia jadi nabi, seperti Nabi Muhammad SAW. Sebelum jadi nabi, batu-batu, kalau nabi lewat tuh batu tuh mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kalau kita tuh pengsan tuh, sawan gitu tuh. Nabi lewat tuh batu mengucapkan salam. Wal asjar, pohon-pohon juga mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kemudian dibelahnya dada Nabi Muhammad. Itu kan sebelum jadi nabi, di saat masih kecil sempat dibelah. Walaupun nanti di saat jadi nabi Isra wal Mi'raj dibelah lagi. Kemudian Nabi dulu masih kecil kalau nunjuk bulan tuh Nabi arahkan ke kanan, bulannya ikut ke kanan. Arahkan ke kiri, bulannya ikut ke kiri. Nah, itu sebelum jadi nabi. Itu namanya irhasat. Sesuatu di luar kebiasaan yang diberikan qablan nubuwah, sebelum diangkat menjadi nabi. Nah, ada yang Allah berikan kepada para pengikut para nabi, yaitu para orang-orang soleh. Kita bisa dapatkan ini. Nah, ini namanya karomah. Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, seperti di zaman Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Dia mau masuk ke satu daerah, kata orang daerah sini bilang, kau boleh masuk ke sini kecuali kau harus menunjukkan karomah dulu. Oh, orang dulu tuh begitu. Karena di sini udah banyak ulama, dia bilang, ente nak masuk sini tak perlu, udah banyak ulama. Kalau kau bisa nampakkan karomah, boleh kau datang ke sini. Dakwah di sini, langsung dia doa, ya sama amtiril laban, al-imam Abu Bakar sayadkhulul adan, wahai langit turunkan hujan susu. Karena Abu Bakar mau masuk ke kota Aden, turun hujan susu betul-betul. Sampai sekarang masih ada susu. Kalau ente pergi ke satu kota namanya kota Aden di Yaman, dia tak nak masuk ke Hadramaut, dia di Yamannya, di kota sendiri namanya Aden. Tuh di situ hujan susu, masih ada susu. Mau tuh? Pergilah sana tengok. Turun hujan susu. Ni bapak wali ni kata, boleh kau masuk sini. Jadi orang dulu pakai karomah. Sultan Abdul Rahman ni kalau bukan wali tak mungkin bisa buka Pontianak ni. Jangankan zaman dulu, sekarang ya ni
ke Tanjung Saleh tu masih semak-semak. Ente pernah ke Tanjung Saleh kan? Masuk pertama kali speed tu masih semak-semak belukar situ. Belum daerah-daerah mana gitu. Daerah-daerah mana? Yang masih hutan-hutan nih, daerah Korek sana, Ambawang. Kalau bukan wali, tak mungkin bisa masuk Pontianak, buka Pontianak nih. Anak yakin wali 1000%. Pasti ada karomah. Dia nembak kuntilanak tuh, ya kan? Pakai meriam itu. Macam mana tuh? Dulu macam mana Pontianak nih? Hutan belukar, belum ada listrik, belum ada apa. Kok dia bisa membuka nih? Pontianak nih. Dia orang ahli ibadah, orang soleh. Dulu pakai karomah. Sekarang tak bisa. Kalau tak pakai karomah, orang tak percaya. Itu zaman-zaman beliau. Makanya anak tak heran kalau majlis ini sepi, ini tak heran. Karena orang mau yang sakti-sakti sekarang nih. Maka tak heran kalau majlis ini sepi. Tapi kalau di Jawa, di Jakarta itu bagus pula. Ramai kalau majlis ini ramai, Masya Allah. Ya kan? Karena ditanam dari abah datuk moyang dia tentang ulama, tentang habaib. Jadi keyakinan itu sudah ada. Kalau kita ni kan modal ngikut-ngikut ya. Orang majlis, ya majlis lah. Orang nak sini lah. Ya kan? Pontianak masih baru. Tak apa-apa. Ini dah termasuk ramai. Kalau dibandingkan di Kuching, Malaysia, 5-4 orang ya yang hadir. 6 orang, 7 orang lah. Tabligh akbar ya cuma 20 orang yang hadir. Macam mana? Ya kan? Alah masih mendingan lah Pontianak ini masih mendingan, alhamdulillah. Itu kepada para nabi. Ada sesuatu di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada orang yang tidak soleh. Itu namanya adalah ihanah. Ihanah itu untuk menghinakan dia. Sesuatu di luar kebiasaan tapi bertolak belakang dengan kemauan dia. Seperti yang terjadi kepada seorang munafik namanya Musailama Al-Kadzab zaman Nabi. Ada orang minta, "Ya Musailama, mataku sakit, tolong kau ludahkan." Diludah langsung buta mata orang. Nah, itu kan di luar kebiasaan. Tapi bertolak belakang dengan keinginan. Kira sembuh lah, malah tambah buta. Nih sumur nih, tolong kau masih ada air nih, tolong biar dia nyembur ke atas banyak. Diludah makin kering air sumur. Nah, itu namanya ihana. Ada juga yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Nah, itu namanya istidraj. Itu yang biasa nanti diberikan kepada Dajjal, bisa menghidupkan orang mati. Ya kan? Padahal dia kafir, dia bukan muslim, tapi dia bisa melakukan sesuatu itu. Seperti tukang sulap yang ekstrim itu kan. Mereka kebanyakan ada yang non muslim, tapi itu namanya istidraj. Istidraj juga bisa diartikan orang yang tidak taat kepada Allah tapi kaya, banyak duit. Itu istidraj. Padahal dia tak pernah sembahyang, tak pernah maksiat terus, itu istidraj. Ada juga yang Allah satu kebiasaan di luar sesuatu di luar kebiasaan yang didapatkan dengan menggunakan sebab-sebab atau media-media yang haram seperti sihir, dukun, istighosah. Kalau istighosah kan minta pertolongan dari Allah. Kalau di istighosah sama setan. Istighosah sama setan, menyebut nama-nama jin, nama-nama setan. Nah, itu namanya sihir. Minta tolong Wewe Gombel, minta tolong Nyi Roro Kidul. Ya kan? Minta tolong apa gitu? Banyaklah tuh. Pontianak ni apa? Biasa ada ke? Jelangkung. Apa lagi? Kalau di Jawa yang banyak tuh. Minta tolong jin ini, minta tolong jin ini, jin tomang, jin iprit. Banyaklah jin itu. Itu namanya sihir. Sesuatu di luar kebiasaan. Bisa membunuh orang, bisa jatuhkan orang, bisa bikin toko orang tak laku. Itu kan sesuatu di luar kebiasaan, tapi dengan cara yang haram. Itu namanya sihir. Jadi itu 6 macam model sesuatu yang di luar kebiasaan, dan itu ada di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu alam bisawab. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita karomah, tapi karomah yang istiqomah dalam ibadah.
itu karomah lebih baik daripada 1000 karomah. Itu saja, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Ini waktunya sudah lebih nih. Lewat berapa dah nih? Isyraq jam berapa? Nah, kita ke setengah 8. Oh, 5:08. Belum berarti? Masih ada waktu yang mau bertanya. Tak ada Pak RT nih, selamat saya. Salam. Manusia biasa. Ingin bertanya di tengah jamaah ini agar yang kalian berhubungan yang tidak tahu terkait hadis, tapi menjelaskan ini ya ikut masalah Al-Quran di standar. Ya. Itu bagaimana posisi yang sebenarnya, apakah seperti itu ataukah mesti di atas? Jadi tidak ada maksud apa-apa, tidak memiliki siapa-siapa. Bagus. Karena tidak nyaman di sini. Jadi kalau aku bilang apa, sama ikut satu. Iya. Kedua, kemarin pernah saya tanya pada hari Minggu itu kan pematerinya lagi, ustaznya lagi demam sakit, jadi lagi jelas. Masalah kalender penanggalan Islam itu tidak sampai 1.500 itu kata Nabi. Apakah sampai ini benar atau hoax atau notif? Jelas bahasanya maksudnya. Iya. Masalah Al-Quran itu sih masih ada, tidak langsung ke lantai sih. Itu posisinya masih tidak langsung ke lantai. Cuma kalau lebih baik lagi sih lebih ditinggikan lagi. Kalau di tempat anak belajar di Hadramaut Yaman, di tempatnya Habib Umar, dan semua masjid-masjid di Tarim di Yaman, anak tidak ada maksud menyama-nyamakan ya, tapi ini sebagai contoh saja. Di masjid di Yaman itu semuanya tempat Al-Quran tuh, ini kan tiang masjid nih, dibikin rak di lingkaran tiang masjid tinggi. Karena betul-betul pengagungan mereka kepada Al-Quran besar. Kalau kita nih kadang mohon maaf, Al-Quran diletak di lantai, baca Yasin. Yasin tuh jantungnya Quran. Ini kalau acara Yasinan, buku Yasin selalu ya diletak di lantai, sejajar sama kaki dia. Kadang Quran diletakkan di lantai. Malah kalau mau ngomong adab yang betul Quran nih, Quran tuh tak boleh ditimpa begini, tak boleh. Dia harus berdiri. Dia harus berdiri, tidak boleh ditimpa. Kalau kitab biasa, mungkin kitab kuning, tidak apa-apa. Kalau Al-Quran harus berdiri begini. Ini masih ada jarak jauh dari lantai. Cuman kalau lebih baik sih ditinggikan lagi. Lebih baiknya ditinggikan. Nah, lebih baik ditinggikan lagi. Nanti ada jamaah yang mau nyumbang apa boleh. Ada agak tergerak hati nih. Beli lemari sekali, tinggi, rak lemari yang susun untuk kitab. Cuman untuk yang rak yang bawahnya kosongkan, jangan untuk Quran. Dia ngambil yang belatasnya saja. Atau gimana lah caranya. Tapi ini tidak salah. Ini tidak salah. Ini tidak salah. Ini udah betul. Cuma takutnya nanti yang ada sholat pakai kursi apa, itu sejajar sama dia nih. Maka ambil aman agak tinggi sedikit. Setinggi itulah tuh AC tuh, TV tuh. Setinggi TV lah tuh boleh. Ya. Nanti macam mana lah rembukan nanti ketua jamaah masjid nanti. Ya Habib Ibrahim saya tak ada gak bilang salah nih. Ini masih ada raknya. Kadang ada orang diletak di. Anak tak setuju gak kadang di masjid pas sholat Jumat tu ada nyimpan buku-buku Yasin di sandaran-sandaran dinding tu. Tak boleh. Yasin tu Quran juga sama. Apalagi dan jangan sampai berantakan ya. Jangan berantakan. Apalagi sampai ada Quran terkoyak-koyak apa, itu kan nampak betul tak ada perhatian dengan
dengan Al-Quran. Ada kalamullah. Orang-orang dulu dipegang begini Quran, bawa begini tak boleh. Quran ini dibawa ditenteng tak boleh, terus dikepet, jangan disimpan di dada. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal loh, baru masuk Islam, tengok Quran dipegang. Hadza kalam Rabbi, ini adalah firmannya Tuhanku, ini firmannya Tuhanku, pingsan dia, tak kuat. Itu anaknya Abu Jahal. Kalau kita tak macam gitu, ya lebih parah dari anak Abu Jahal lah kita. Itu anaknya Abu Jahal baru masuk Islam, dipegang, dipeluk begini Quran, dicium. Ada orang-orang sebelah tu bilang tak boleh, kata dia nyium Quran, bid'ah, sesat, masuk neraka. Itu lain lagi pembahasan itu. Nah, walhasil, jangan sampai berkapuk Quran tu hanya dipajang-pajang saja. Sekarang wakaf Quran, wakaf Quran, wakaf Quran, wakaf Quran, tapi tak dibaca, dipajang kat di masjid, sampai berkapuk, sampai berdebu Al-Quran. Ala kulli hal. Yang kemudian yang pertanyaan yang kedua itu, bahwa tidak akan sampai 1400 tahun, 1500 tahun, artinya kiamat begitu. Wallahu alam, ana tak pernah mendengarkan hadis itu bahwa tidak sampai 1500 tahun itu, ana tidak pernah. Tapi yang jelas di dalam hadis itu, selagi masih ada orang mengucapkan Allah, tidak akan kiamat. Tidak akan kiamat. Dan bakal terjadi nanti suatu saat orang tidak akan nyebut nama Allah lagi, semakin banyaknya fitnah. Tapi untuk sekarang insya Allah masih panjang umur, masih lama lah insya Allah. Belum, tapi tidak tahu. Yang jelas kiamat terjadi hari Jumat, itu hadis sahih. Tanggal, hari, tahun 1400 lagi ke 1600 lagi, wallahu alam. Kalau hari Jumat hadisnya sahih. Makanya kalau udah datang hari Jumat dan tak jadi kiamat, maka semua bebatuan, pepohonan, binatang semuanya akan mengatakan serentak, hadzal yaum yaumun saleh. Hari ini adalah hari yang baik. Kenapa? Karena tak jadi kiamat. Pokok dah malam Jumat tu mereka udah ketakutan semuanya, karena hadis sudah sahih jelas Jumat kiamat. Cuma tak tahu Jumat kapan. Mungkin Jumat depan. Siap-siap ya. Ya kan? Tapi untuk 1500 tahun, ana pribadi tak pernah dengar. Cuba nanti ana periksa, karena ada sekarang Al-Habib Abu Bakar Al-Adni itu sebelum meninggal, dia ngarang kitab tentang figi tahawulat, figi transformasi namanya, yang membahas tentang kiamat. Nanti boleh ana mau cari itu buku, mau ana perhatikan. Mungkin ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Karena ana tak berani bilang iya, karena ana tak tahu. Ana tak pernah dengar itu hadis. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.